Mohon maaf, sebelum acara dimulai, dimohon kepada seluruh wali santri untuk mengisi bangku di depannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Saifuddin selaku pengisi materi pada acara parenting hari ini. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bayan Dr. Rafiq Nur Haji MAG. Yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Bapak Haji Ahmad Darusman SPD. Yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren Darul Arqam Ustadz Fahri Al-Faqih SH. Yang kami hormati Kepala SMP Muhammadiyah Joyo Ibu Erlinda Widya Stranti SPD dan seluruh wali santri Pondok Pesantren Darul Arqam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah ini. Hadirin yang kami hormati,
Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Acara inti. 4. Sambutan dan informasi Pondok Pesantren Darul Arqam oleh Direktur. 5. Pengumuman, dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada santriwati Sarah Syahkwita Syuhada, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال
مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada santriwati Sarah. Semoga dengan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Memasuki acara inti, yaitu parenting wali santri dengan tema menggapai barokah pendidikan pesantren. Kepada Bapak Kiai Haji Saifuddin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa anqadhana min ibadatil awsan wal asnam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Jamaah Muhammadiyah Bayan, Bapak Dr. Fedro Hadi MAG. Kemudian Bapak Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Bayan, Pak Haji Ahmad Darusman SPD ingkang sampun boten salajengipun Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Dono Bu Erlinda binti Prati SPD sipun menjawab yang legah lebat. Tidak lupa Kepala Pondok Darul Arqam Muhammadiyah Bayan Mas Fahri
Al-Faqih Esa. Tidak lupa pula semua wali murid sekaligus wali santri yang kami hormati. Terima kasih pertama pada Mbak pengatur waktu Muqassimul Awqaf yang telah memberi waktu kepada saya. Mari sebelum kajian tentang yang diberi judul Menggapai Barokah Pendidikan Pesantren kita mulai. Alangkah indahnya kalau kita memuji kepada Allah dengan kalimat tahmid Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita tidak perlu ketika dipuji bangga karena puji itu hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita contoh segala apa yang dia lakukan, serta yang amat kita harapkan adalah syafaatnya di padang mahsyar tatkala manusia terik matahari. Barangkali kita tidak masuk surga kalau tidak ada syafaat. Untuk itu senantiasa kita harus mengaji dan berupaya meneladani Nabi. Tetapi kalau tidak mengaji karena tidak pernah ketemu, tidak mungkin bisa. Jamaah, wali santri, wali murid sekaligus judul kajian ini adalah Menggapai Barokah Pendidikan Pesantren. Yang kami garis bawahi itu lafal barokah. Maka ketika Bapak Ibu ketemu temannya atau acara yang besar nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah itu apa sih? Barokah itu ziyadatul khair. Maknanya setiap tarikan nafas bertambah kebaikannya, baik kepada Tuhan atau kepada sesama makhluk. Jadi barokah ini tambah kebaikannya. Maaf kalau kita senantiasa tambah kebaikannya, kira-kira meninggalnya husnul khotimah atau tidak, Pak? Insya Allah, karena barokah. Untuk itu bagaimana kita bisa berbarokah, mesti kita bersama-sama. Satu contoh, karena ini majelis pendidikan, maaf kadang-kadang harus pakai bosomuko ya. Sebetulnya mendidik anak ini bagaikan orang mau jual hewan ke pasar. Pak Ustadz, Pak guru-guru yang nuntun, tapi ibu bapak paling muridnya yang nyeblokin murid, jadi cepat gitu. Jikalau silaturahmi antara para guru, para ustadz, para musyrif itu tidak akrab dengan para wali murid, pendidikan ini tidak gagal. Karena mendidik itu tidak aman. Dan kami sampaikan bahwa setiap orang bercita-cita itu tidak pasti terkabul. Tapi ada satu cita-cita yang tidak boleh gagal. Maaf sambil berguru saja, semua orang yang hadir termasuk saya mungkin awalnya ingin kaya, tapi ini semua orang gagal kaya. Kalau dibandingkan angka 9, sing orang di Pajero berarti orang kita. Tapi sebetulnya gagal kaya tidak apa-apa. Bahkan gagal ginjal yang ketika telat cuci darah mati itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh gagal mendidik anak. Catat Pak Tawana, orang tidak boleh gagal mendidik anak. Ketika gagal mendidik anak, apa sanksinya? Ketika kita menjelang masa senja badannya rapuh, bahkan ada yang stroke, anak tidak merawat pun kalau hadir bersuara kasar. Kemudian ketika kita sudah di alam kubur, tidak pernah ada yang mendoakan Robi Firli Waliwa Hidayah. Ini bangunnya 2 kali. Maka kalau Bapak Ibu dititipkan di pesantren Muhammadiyah ini sudah tepat sekali. Tinggal keakrabannya saja. Sebelum kajian kami teruskan, mari bersama-sama dengan saya ditirukan semuanya ya. Dengan Bismillah aku melangkah, mari bersama-sama.
Dengan bismillah. Dengan bismillah kurajut ukhuwah. Dengan bismillah kurajut ukhuwah. Dengan bismillah kurai berkah. Dengan bismillah kurai berkah. Dengan bismillah kugape jannah. Dengan bismillah kugape jannah. Sudah paham maksudnya ya Pak? Dengan bismillah aku melangkah, apa perbuatan baik setiap hari yang kita lakukan harus membaca bis. Tidak hanya makan, setiap berbuat baik membaca bismillah. Melangkah maknanya berbuat. Dengan bismillah kurajut ukhuwah. Ukhuwah ini keakraban. Jika wali murid, wali santri dengan para pengasuh yang ada di sini nyambung, kita tidak akan gagal mendidik anak. Yang kedua, dengan bismillah kurai berkah. Sedangkan judulnya menggapai berkah di pendidikan pesantren. Yang paling tinggi dengan bismillah kugape jannah. Jannah itu apa? Surga. Diulang sekali lagi, kalau perlu dicatat nanti ulang dan sampai lupa. Dengan bismillah aku melangkah. Dengan bismillah. Dengan bismillah kurajut ukhuwah. Dengan bismillah kurajut. Dengan bismillah kurai berkah. Dengan bismillah kurai. Dengan bismillah kugape jannah. Dengan bismillah kugape. Kalau mau ditambah boleh. Dengan bismillah nitipin anak di Muhammadiyah juga tidak apa-apa. Nyatanya begitu. Tetapi ada sebuah pepatah, al-Islamu laisa turusan tuhfanu bal takrimatun tunafas. Islam bukan pelajaran yang hanya dihafal, tapi instruksi yang harus dilaksanakan. Maka ketika kita beragama Islam, bukan pinternya tetapi wujud di masyarakat bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ibu menitip anak, bapak di Muhammadiyah itu sebuah instruksi dari langit supaya punya anak yang soleh. Maka harapan kami setiap orang yang mengaji pulang harus lebih bagus ketimbang baru datang. Siap nggak Pak? Siap ya. Sebetulnya instruksi yang dijawab siap itu bukan Panglima ABRI. Laksanakan. Instruksi yang dilaksanakan dari Allah kepada makhluk itu siap. Jadi Islam ini harus terwujud di muka bumi, dan ketika Islam kita pahami utuh akan terjadi lambang Muhammadiyah baldatun thayyibatun sebuah negara yang gemari Papua Cinare, penduduknya ahli istighfar diampunkan Allah. Bahkan dalam surat Ar-Ra'du surat Al-A'raf itu, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa melimpahkan rezeki dari langit dan dari bumi. Tapi banyak yang mendustakan, kemudian azab Allah datang. Kembali kepada materi bahwa Bapak Ibu tidak boleh gagal mendidik anak. Maka di sini akan kami cantumkan sekedar dalam kitab Taklimul Muta'alim yang sudah dikaji di pesantren, berwujud syair. Alala tanalul ilma illa bisislatin sa'umbi ka'ammatmu ihabi bayani zakain fahirsin lastiharin wa kurukotin wa irsyadi ustadin batulis zamani. Alala tanalul ilma, ingat anak-anak kita tidak pernah akan dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Sa'umbika ammatmu biha bayani, akan kami jelaskan keterangan yang 6 itu. Namun bapak-bapak siap mencatat. Ada 6 syarat untuk menjadi anak bapak, menjadi orang yang imannya dalam, akhlaknya luhur, ilmunya banyak. Maka misi pesantren itu sebenarnya yang paling pokok 3. Pertama, iman anak bapak, ibu
dengan akhirat itu dalam, bahwa dunia ini untuk menggapai akhirat di sana ada surga, amalnya harus bagus. Yang kedua, akhlaknya luhur. Begitu bapak datang, anaknya salaman cium tangan dengan para asatidz menghormati. Nabi bilang, bukan umatku ketika yang muda tidak menghormati yang tua, dan bukan umatku pula ketika yang tua tidak menyayangi yang muda. Inilah merajut ukhuwah. Kemudian yang ketiga, memang karena menuntut ilmunya banyak. Bagaimana sesuatu tanpa pakai ilmu? Hanya orang dan di listrik tidak punya ilmu, nyawanya bisa melayang. Kabel yang ada setelahnya dan tidak itu sama Pak ya. Kalau tidak pakai tester, tiba-tiba dipegang, nyawa melayang. Hingga Nabi menjelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin di dunia sukses, cari ilmu. Wa man arada akhirat, barang siapa mengendaki besok di surga, fa'alaihi bil ilmi. Harus dia punya ilmu. Wa man arada huma, barang siapa mengendaki keduanya, itu ya hasanah wa fil akhirati hasanah fa alaihi bil ilmi. Maka dari standar ini Bapak Ibu, mulai hari ini aku tidak boleh gagal mendidik anak. Kemudian syaratnya ngaji itu zakat. Zakat namanya suratul fahmi, cepat memahaminya. Otaknya cerdas. Sebenarnya yang dimaksud otaknya cerdas ini begini orang yang ngaji ini. Jadi ketika guru menerangkan jangan nulis. Guru juga bilang letakkan pulpen, masih aku terangkan. Ketika itu guru bilang, paham anak-anak? Kalau belum bilang, belum, diulang Pak Guru. Karena orang yang ngaji ini butuh pemahaman. Zakat itu bukan cerdas, otaknya jenius, tapi standar saja, tapi ketika diajar ilmu itu dia paham. Lebih-lebih kalau belajar kata bahasa Arab, kalau dari awal tidak paham, sudah tidak paham semuanya, padahal itu bahasa surga ya. Jadi dilatih cerdas. Mungkin kecerdasan ini boleh diasah, mesti gizi yang dibutuhkan tubuh itu sesuai ya. Kesehatannya, kecerdasannya. Kemudian wahirsin, yang kedua itu hirsin ini sebenarnya maknanya dasar-dasarnya serakah. Serakah dengan harta itu jahat, tapi serakah dengan ilmu bagus. Jadi memang ada semangat tinggi. Jadi ini. Kemudian pasti kalian butuh sabar yang ketiga. Sabar ini tahan uji ya, tahan uji. Satu karena mungkin anak-anak tiga kadang-kadang lapor dengan orang tua Pak, makannya kadang-kadang lapornya tidak enak, kadang-kadang sekali pulang. Di tempat pondok saya juga gitu, kalau beras ini beras anyar dilabui Pak, ini kurang betul. Itu dilabui kok jangan dalam beras lama, kurang nanti pakai yang itu. Lah anak-anaknya dipahami, masalah makan bukan problem, yang penting ini ilmu. Yang ngurusi wong akeh tidak gampang gitu. Jadi jangan sampai anak-anak ini kalau lapor, jangan sampai ya wes makamu mau balik, bukan begitu, tapi ditanamkan. Nah itulah keprihatinan orang yang belajar. Bahkan kalau dulu makan cuma 2 kali, yang penting diisi dan memang udah ada aturan isi. Jadi tidak usah dibicarakan, kemudian tidak disemangati kalau masalah angan orang enak, orang kerasan itu tidak jadi orang nanti. Sabar ya, sabar. Kendala-kendala kerikil tajam dalam menuntut ilmu itu banyak sekali. Nah yang keempat ini wabul rotin. Bulu ini biaya. Saya berikan gambaran begini Pak. Saya saja yang menerangkan saya, lakon saya. Saya itu dulu
itu juga bisa jadi mubalek itu khusus di sini Pak. Jadi mubalek itu di Muhammadiyah khususnya sampai hafal surat Al-Imran dan 104 itu nanti itu ayat Muhammadiyah itu begini. Saya dulu itu cuma jualan ayam, anak saya 6. Secara logika itu tidak mungkin bisa bayar sekolah. Tapi saya mohon kepada Allah, ya Allah, tolong kalau mas bayaran sekolah, saya ini memberi rezeki ya Allah. Dan maaf, kapan-kapan kita ngaji lagi, kami buatkan doanya Abu Umamah agar Bapak rezekinya itu semacam hujan deras. Abu Umamah itu yang aku tani arang ulu kucing dianggap arang ya supaya mau. Itu dengan doa itu dalam tempo yang singkat untuk beres semua. Lebih-lebih ingin mendidik anak. Maka supaya anak mentalnya besar. Padahal saya tidak mungkin. Saya ini cuma tidak punya sawah, tidak punya rumah. Nyekolahnya anak dari dulu tetap MTS itu. Kalau yang akhir-akhir anak itu sudah punya dari SD itu sudah punya sampai ke Kairo sama S2 itu. Saya tidak pernah terlambat bayar sekolah. Bila Pak, kalau masa bayar ada. Karena begini Pak, kita harus mikir mental anak. Satu contoh, yang real saja begini ya. Maaf kalau tanggal 31 Januari dan tanggal 1 Februari ini kurang, katanya sepengi. Kalau ini 31 Januari umpamanya ya, yuk besok 1 Februari, katanya sepengi. Tapi anak ketika dibayar tanggal 1 mentalnya gede, otaknya cerdas, bapaknya juga berwibawa. Bocah ngomong anak wis bayar, bocah juga aku wis bayar. Itu gitu. Padahal hanya awal saja. Awal 1 Januari bayar des gitu. Nanti bayar lagi kan 1 Februari. Tapi mentalnya beda ketika dibayar 30 Januari dan 30 Februari. Padahal di sekolah ditulis selama-lamanya tanggal 10. Ini kan ada lomba 10 hari. Kalau saya itu tanggal 1 tak bayar. Wah, anaknya mentalnya jadi besar, berwibawa, sekolahnya juga jaya, bapaknya gagah. Walaupun harus hutang tak bayar dulu. Jadi ini coba diciptakan kan begitu masuk itu kan tanggal 1 nanti dia bayar kan 30 kilo. Tapi kalau di akhir terus padahal sama saja itu yang emang sebenarnya bukan bapak dan bukan Muhammadiyahnya yang kalian ngutang itu, tapi mental anak ini yang harus dibangun. Anak itu jadi berwibawa gitu. Ketika berwibawa mentalnya besar, belajar akan gampang. Bapak juga padang, sekolah juga jalan lancar. Mungkin kapan-kapan kami tuliskan doanya satu saat kita ketemu lagi. Tapi itu satu sistem, sama saja kok. Kalau kaca awal bayar tanggal 1 nanti malam dari bulan tanggal 1 lagi. Tapi sama saja tanggal 30 baru dibayar. Bulan depan tanggal 30 itu jadi bukan mental. Nah, mental orang yang belajar itu butuh mental yang tidak mikir itu. Bapak padang, anaknya padang, sekolahnya padang. Itu satu pola berpikir merubah mindset bagaimana kita mendidik anak. Kemudian memang tidak bisa dipungkiri Allah memberi kabar pada kita dalam suratul Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu ma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, hendaklah engkau hidup di muka bumi, makan yang halal dan yang thayyib. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata.
Tapi jangan terpengaruh ada orang bilang begini kadang-kadang. Walau sing haram barang di rasuki pemenang sing halal kok yurani duit, itu tidak begitu Pak. Buktinya banyak orang yang mencari cuma halal tapi bisa pergi haji. Tapi banyak orang yang haram pun dilakukan tidak punya apa-apa. Rezeki sudah ada yang mengatur. Maka carilah rezeki baik zatnya rezeki itu halal atau model mencarinya yang halal. Ini akan kalau kita lambangkan begini ya, Bapak beli mobil Avanza baru, tapi bukan Avanza Kapansa murah beli dengan kadang-kadang Avanza ke Kapansa Pajero panas jepun jeruk alepat akeh putih susu carry super carry banget tinggal nang rumah. Jadi begini, jikalau Bapak beli mobil Avanza tapi salah mengisi bahan bakar, mampir pom diisi solar, kira-kira gimana Pak? Oke, jalan. Manusia ketika diisi bahan bakar yang tidak halal sama dengan Avanza baru diisi solar. Apa yang terjadi katakan. Karena dia untuk menentukan sekali. Jadi sambil mengaji kita memang kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Halal atau thayyib. Thayyib itu apa? Gampang thayyib itu. Thayyib itu ketika dimakan tidak jadi sakit. Maaf cerita sedikit. Saya ini 20 hari yang lalu baru operasi pada ginjal tadi. Waktu pada anak dah sakose sebagai batu gunung. Jadi masih ada seorang di dalamnya. Dokter ngomong, Ustaz kalau ingin batunya tidak tumbuh lagi jangan makan jenis kacang apapun. Pokoknya jenis kacang jangan makan karena urinya tinggi nanti tumbuh lagi. Itu kacang bagi saya halal tapi tidak thayyib. Dipangan mudah meriang. Bapak darah tinggi sedang mau pipeng tahu gelas gede goreng pakai lampe ini dari kahun nih. Maka walaupun halal tapi kira-kira tidak thayyib jangan. Satu contoh, Bapak sakit tipes bakso sambal sak mangkok ditumbuk kabeh mati. Itu sambelnya halal tapi tidak thayyib. Maka kulu ma fil ardi halalan thayyib. Ini penting tuh. Walaupun mobil baru, bahan bakarnya keliru, tidak akan ditapakan. Bahkan Nabi dalam kitab-kitab tasawuf mengomentari apa komentarnya? Kullu lahmin nabata bihi haramun fannaru auladi. Setiap daging digemukkan dengan barang haram yang patut bahan bakar api. Maka semoga Bapak Ibu rezekinya halal semuanya dan membayar sekolah di tahap awal dengan niat mental anakku gede karena anakku akan jadi anak soleh. Bapak walaupun gini, Bapak bisa masuk surga firdaus kalau punya anak soleh, masuk surga firdaus. Bapak tidak usah jadi kiai lah, jadi kiai menyambut tadi wahai, tapi anaknya harus dicetak. Jadi orang yang imannya dalam, akhlaknya luhur, ilmunya banyak. Maaf, saya walaupun sudah tua, kalau ada kesulitan, Pak Rafiq tanya dengan anak saya. Ini tafsirnya bagaimana ayat ini? Karena dia S2 jurusan tafsir Al-Azhar, tidak perlu malu-malu. Bapak inginkan anaknya lebih alim dibanding Bapak, lebih kaya, lebih berwibawa, lebih luhur akhlaknya. Dan Bapak jangan berkeyakinan. Dulu ada istilah begini, sekarang anak macan ya jadi macan. Nek kata-kata itu kata-kata yang sebenarnya benar, tapi itu kata-kata dipinjam. Sing jadi wong alim, anak wong alim bukan enggak. Bapak orang-orang biasa, anaknya sudah di kiai, sudah di pejabat, jadi profesor, ketika betul-betul benar. Jadi jangan kemudian lah anakku tamat SMA cukup aku SD yo pertama suatu jangan punya cita-cita yang tinggi.
Maaf, bapak saya bukan kiai, tapi ada semangat belajar, ternyata siapa saja bisa. Anak kiai tidak belajar juga tidak bisa. Mula namanya kiai, iki baik. Bapak mati di sokono ora wong pinter, anake ora tau ngaji. Kiai. Akhirnya paling bisa imam taklim gak bisa menerangkan hukum. Mula jenenge kiai iki bae sing anak kiai sing gak gila, padahal juga tidak belajar. Tetapi bapak orang-orang biasa, anaknya bisa jadi profesor, bisa jadi dokter, bisa jadi di kesehatan, bisa jadi ulama. Itu yang cita-citanya yang tinggi. Dan senantiasa mohon kepada Allah diberi rezeki yang halal dan lancar. Itu jadi bulgoten itu biaya. Dan maaf, sebenarnya biaya sekolah di sekolah Islam ini amat sangat lebih murah ketika dibanding di kedokteran ya Pak. Wow, bapaknya oleh anak jurusan dokteran atau lalu-lalu belum beres. Tapi di pesantren itu biaya paling murah. Lagi Pak larangan madang mungkin, misalnya madang rumah sedino pentol ngatur tidak di rumah. Kalau ngatur tidak pentol makan piro, duitnya piro, nama ya makan. Jadi memang itulah ya, yang dinamakan voting. Tapi saya tidak mau itu problem-problem itu ada terus. Tapi kembalinya kepada pemahaman mental anak bapak, mentalnya besar tidak dibayar tanggal muda. Podo wae, ya podo wae, tapi mentalnya jadi anjlok. Itu untuk pikir juga sulit. Itu masalah berbuatan. Semoga Bapak Ibu setelah pulang dari ini rezekinya dilancarkan oleh Allah. Dan taufik. Asal Bapak rajin silaturahmi. Nabi bilang, barang siapa rajin silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Satu contoh yang real Pak. Terus nanti kalau sampai saya diberitahu ya, saya orang buka-buka channel begini. Silaturahmi ini memanjangkan umur, meluaskan rezeki, walaupun dalam kitab Arba'un Nawawi umur dan rezeki sudah ditakdir. Takdir bisa berubah kalau yang berubah Allah. Manusia tidak bisa. Satu contoh mungkin ya, Bapak rajin silaturahmi, kemudian di suatu saat di jalan kecelakaan, darahnya mengucur, silat kaki. Tetapi karena kenalannya tidak rajin silaturahmi, orang yang kenal ya lewat melas lah, melas terus wae padha wae ra nulungi, menulungi polisi. Terlambat darahnya habis meninggal. Tapi kalau ahli silaturahmi kenalannya banyak, sekali kecelakaan pertolongannya cepat. Maaf, umpamanya saya sakit di Sarjito, kemudian saya butuh darah, antri akan nyumbang. Karena apa? Kenalannya banyak. Maka silaturahmi memanjangkan umur secara ikhtiar, meluaskan rezeki. Iya. Satu contoh begini, sing real saja. Saya punya teman namanya Said Ramadan, itu jadi sekda di zaman Bupatian kemarin. Anaknya itu mau didaftarkan di Angkatan Udara, badannya besar, nilainya bagus. Terakhir tinggal diterima, dia kasih 2 miliar. Kan ya, kalau jenengan suara sitolah. Dan kenyataannya maksudnya Yohas itu apa miliar loh. Tetapi saya punya kenal Rohman Satibi namanya, foto rumah. Itu ngomong, sayang Said Ramadan tidak kenal saya. Kalau kenal saya, kakak saya jenderal langsung diangkat 2 miliar. Karena apa? Silaturahmi, ada informasi-informasi yang datang. Maka silaturahmi memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Dia tadi orang miliar ya pikir. Tapi tahuman kita, Pak Din kenal saya, Pak Din kenal Said Ramadan, tapi Said Ramadan tidak kenal saya, tidak nyambung. Sebetulnya kalau tidak terlambat,
menghubungi saya telepon kakak saya, langsung diterima tanpa uang. Itu. Jadi silakan rajin silaturahmi kepada orang yang ahlinya. Bapak kira-kira punya bakat apa, orangnya soleh, hubungan dengan baik. Saya kira usaha akan ada di samping kita doa. Saya tidak mau itu kalau rezeki itu tidak lancar ya mumet-mumet teman-teman, karena nang dojo rada dojo ya begitu. Tapi dengan silaturahmi akan banyak informasi. Kalau saya mau datang cepat kaya, tapi saya enggak, karena sudah diamanai Allah untuk menyampaikan dakwah. Yang mau ngajak dakwah ini banyak, tapi nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah bagaimana kalau perlu duit terus, karena akan memimpin umat menuju ke surga. Jadi silakan rajin silaturahmi dengan orang-orang baik. Apa yang Bapak bidangi tanya, tapi orang-orangnya soleh. Itu kiat-kiat mengatasi ekonomi di zaman akhir begini. Kemudian kita lanjutkan wa irsyadi ustadin. Anak itu akan dapat ilmu ketika mendapat petunjuk dari guru. Ya. Maka orang bilang guru itu diguguti tiru, ojo wagu tur keleru, diguguti tiru. Dan maaf, ketika di organisasi Islam anak itu dididik, tidak hanya diajar, dididik. Jadi mendapat petunjuk dari guru wa irsyadi ustadin. Kemudian yang perlu dipahami yang keenam, fatulid zamani, orang belajar ini tidak sehari dua hari, waktunya panjang. Anak saya si Wahid itu di Kairo itu 9 tahun. Dan sekarang yang lolos S2 sulit sekali kalau diajari. Tetapi kalau Bapak di rumah selalu doa, anak-anak lancar. Biasanya cuma dibiayai tapi tidak didoa. Ada orang bertanya begini, sebenarnya kalau tidak di sini rata pulang ke Pak. Karena kayaknya takabur. Demi Allah kami tidak takabur, tapi kami memberikan satu contoh. Orang gak bilang, gimana Ustaz, anak-anak Ustaz berhasil semuanya, solid-solid dan pintar-pintar. Kalau malam saya bisa bangun dengan istri, selesai tahajud, saya doa. Istriku ngerbes nanggung. Allahumma ja'al awladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna waliyahu min ahli syarif. Ya Allah, semoga anakku dan murid-muridku menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Jangan menjadi ahli kejahatan, ya Allah. Kemudian anak saya dari depan sampai belakang tak sebut. Ya Allah, anakku Muhammad Fakir Ramadan, Abdullah Fakir Ramadan, Fatimah Zahra, Abdul Aziz Muslim, Ihdina Qobelailah, Muhammad Asif. Jadikan ya Allah anak yang solid. Itu asal bisa bangun, tidak pernah lupa. Istriku di belakang, amin. Amin. Ini pintu langit bisa terbuka. Maka Bapak di samping membiayai, tapi doa ya Pak. Doa. Istrinya suruh membacakan amin. Sampai Nabi bilang la yarudul qadha illa bidua. Ketentuan Allah yang jelek tidak akan pernah berubah kecuali dengan doa. Kembali kepada doa, makanya Allah. Jadi didoakan, ditangisi, anak itu ditangisi. Tidak boleh gagal mendidik anak ya Bu ya. Jangan gagal. Gagal yang lain tidak apa-apa, tapi tidak boleh gagal mendidik anak. Sekilas cerita juga benar. Saya ini kan tidak jadi dari lapangan. Dari lapangan ini muridnya ada yang lebih alim, ada lebih tua mesti. Saya punya murid ada yang lebih tua, itu wong wedok. Memang nek cara PDS saya pun belum awayu kuning. Tapi kepada aku wis tua diranyetrum. Tak takoni sinah putranipun Pak Kiai anak kula 17 anggere Desember bayi. Bojone tentara.
Apa yang terjadi setelah cerita? Anaknya memang kayaknya semua jadi pejabat semua di kota-kota besar. Tidak ada satu pun di rumah. Tapi dia ibunya itu ngaji ketenasannya. Ketika masa-masa senja dilalui ini, Pak Kiai menurut saya, awak pulau ini rasanya kayak di kados pulau pun panjang ya semua. Estro kalau tak menderek jenengan Pak Kiai. Pulau betul namung derek bondo pulau kabeh tak kayak jenengan unggah kenan pemerintah tanda tangan. Saya bilang, ampun Mbah, simbah putra nipun kata mungkin jenengan tumbut pulau tiba tingsen kok iki ngaten mawon kula padoske pembantu sing akhlake luhur wong wedok pembantu wedok mangke seminggu pisan kula mriko tenang hingga terus sampai 2 bulan ternyata meninggal. Apa yang terjadi ketika meninggal? Nyuwun sewu, satu pun anaknya tidak ada yang pulang. Anak yang 17 orang tidak ada yang pulang. Karena apa? Salah mendidik ketika anak masih kecil. Nek cara kasarane tidak dikenalkan ustaz tapi hanya dikenalkan orang cerdas. Mangan di padon sekolahan ning ora mangan padon masjid. Justru di pesantren Muhammadiyah ini dengan pondok pesantren umumnya dapat, agamanya dapat. Nah itu, apakah tidak nemes ketika menjelang masa senja anak yang demikian banyak, tidak ada yang pulang sampai dikuburkan apa? Hanya dididik bagaimana cara mencari duit. Tidak tahu bahwa merawat orang tua bayarannya surga. Karena dulu ketika kecil dari hamil melahirkan meregang nyawa dari dan mati menyusui sepanjang tahun nyekolah ke nang TK nunggu di sekesok jeblok nang SMP tuh kok kepicini nang SMA tuh kok ke motor kuliah dol ke sawah. Tapi ketika orang tua senja katanya rusak, tidak paham. Kita ingin ketika masa senja nanti kemudian anaknya banyak tapi di rumah sakit tidak ada yang merawat. Nah ini maka semuanya ada korelasinya. Insya Allah dengan demikian Bapak Ibu akan memahami tidak boleh gagal mendidik, didoani, dibiayai, minta doa kepada Allah, dibayar awal anaknya mentalnya besar. Sekali lagi masih ada cerita anak saya yang namanya Idina Korolaila sekarang sudah tahfidz dari Habibullah model di kontol gitu, mukodasah gitu. Lantaran saya sering ke sana, tetangga kontol itu ada orang baik sekali dengan baik. Saking baiknya itu tiba-tiba orang itu mau beli sawah, mau utang duit saya. Padahal saya ada duit gitu. Tapi ya saking api ya lagi tanggal juta aku tanggi. Terus saya bilang, Bu, nyuwun sewu, Ibu mboten sah nyaur secara langsung nih uang ini per bulan silakan Ibu nyicil untuk bayar ke pondok. Kan enteng banget ya. Bayarin paling 200.000 di saat itu uang 3 juta kan pakros. Tapi ternyata apa? Pada akhir tahun saya dibel pondok kontor, anak bapak belum bayar. Saya waduh, bentale kayak apa anak saya. Ternyata oleh Bu itu tidak dicicil. Saya datang pokoknya mau duit sekolah saya beresin nanti minta anak saya tidak ambil ya. Dan ternyata ketika itu tangannya bilang, oh kalau ngutangi uang gue rasa mikir nyaur mesti kelas kita. Ya sudah, nanti sekarang nggak nyaur. Tapi bukan itu yang saya maksud, tapi saya maksud anak saya mentalnya jadi anjlok, pikiran saya mesti dicicili uang saya ngutang jebol tidak kami tidak tahu kalau saya belum bayar dengan pondok karena sedang kami serahkan orang itu hutang saya tidak sama kembalikan untuk nyicil. Nanti Ibu tidak terasa sah, tidak dibayar. Itu kejadian semacam itu.
Jadi memang mari kita bersama-sama segala kemampuan kita bisa mendidik anak sukses ini terus kita perjuangkan. Tanggal 30 Januari dengan tanggal 1 Februari KCI semalam. Tapi ketika kita bayar awal, mental anak kita menjadi gagah. Demikian pola pikir kita memang semuanya menjadi lancar. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tinggal doa saja semoga sekolah ini yang dari awal jatuh bangun dan bangun lagi dan ada pesantrennya mendapat bimbingan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu juga sehat, bisa menjadi halal dan berkah untuk melunasi kewajiban-kewajiban bermasyarakat. Demikian, barangkali kita tidak menyampaikan panjang, nanti masih ada acara. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya yakin semua sudah paham. Bapak Ibu, marilah kita mohon kepada Allah semoga anak-anak kita, sekolah kita ini juga dan ibu bapak mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa min rabbiyallahu tabaraka kulli ashabi rasulil ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa ni'amah wa iqamah majidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal 'azimi sultanik. Rabbana zalamna Usana ya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'ala waliyyahum min ahli sabil dhaqin. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, semoga acara pada pagi hari ini berkahi ya Allah. Semoga Pondok Darul Arqam ini berkahi ya Allah. Semoga Bapak Ibu memberi iman yang kuat, badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang halal, banyak dan berkah, keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, semoga anak-anak ibu bapak yang dititipkan di sini benar-benar menjadi anak yang soleh dan solehah, imannya kuat, badannya sehat, ilmunya banyak, akhlaknya luhur, hatinya suci, menjadi penegak kalimatullah ditubrikan nas minatul matil jahiliyah ila nurul Islam. Ya Allah, berilah Bapak Ibu yang tahu ini rezeki yang melimpah untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang pewaris para nabi. Kabulkanlah doa hamba yang doa ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukli wa na'udzubika min ghulabatil khair wa qahri rijal. La ilaha illa anta subhanaka inni minadz dzalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan Bapak Ibu bisa memahami. Sekali lagi sebelum ditutup, dengan bismillah aku melangkah. Mari. Dengan bismillah urajut ukhuwah. Dengan bismillah urai berkah.
Dengan bismillah mulai. Dengan bismillah buka bejana. Dengan bismillah semoga anak kita solih dan solihah. Dengan bismillah. Demikian sehingga banyak hilaf minta maaf. Selamat mendidik anak dan selamat Allah beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Segala hilaf minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Saifuddin atas Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Saifuddin atas parasnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.